Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat kumpul kembali di pertemuan mata kuliah teknik kompilasi. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Bukan di keadaan yang seperti ini, Kuningan semakin ketat, saya dapat surat baru, kita menginjak level 2. Nah, tiap weekend itu akan ada ganjil genap, katanya. Seperti itu. Baik, mungkin ini sudah ada setengahnya lebih, kita mulai saja ke pelajaran kita kali ini. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai analisis sintaksis atau biasa yang disebut parsing, bukan, atau analisis atau sintak analisis. Nah, sebelum ke materi di sini saya akan membahas kembali yang kemarin kita pelajari. Nah, di sini kita kemarin sudah mempelajari mengenai hierarki Chomsky, di mana bahasa itu terbagi menjadi 4 level. Nah, dari level 0 sampai dengan level 4. Nah, di sini di analisis parsing ini kita aturan yang dipakai yaitu aturan level 2, bebas konteks atau konteks free grammar. Di mana aturan atau mungkin rumusnya sama ya untuk tata bahasanya. Di sini ada alfa menghasilkan beta. Nah, tetapi di sini alfanya itu harus non-terminal atau variabel. Sebagai contoh di sini ada A besar menghasilkan AA kecil dan BB kecil. Atau juga bisa juga B besar menghasilkan A kecil dan B besar. Seperti itu. Nah, di sini untuk dianalisis parsing ini kita harus mengetahui apa yang ada di sini, terminal itu apa, variabel dan terminal itu apa, kemudian simbol awal itu apa. Nah, misalkan diberikan contoh aturan bahasa. Di sini ada S. Bentar, ini kegedean. S menghasilkan A besar, B besar. Di mana A itu menghasilkan A kecil dan A besar. Nah, terus atau A menghasilkan A. Nah, ingat kembali, tanda garis ini adalah dibaca atau. Jadi A itu dapat menghasilkan A kecil, A besar, atau A kecil saja. Seperti itu. Kemudian ada B menghasilkan B kecil dan B besar atau B kecil. Nah, maka waduh, ini ada yang ngobrol nih. Mic-nya dimatikan dulu. Ini siapa ya? Enak yang minggu buat bikin gini tuh. Motor. Nah, sudah.
Oke, di sini kita tentukan terminal, di mana terminal itu adalah himpunan dari A dan B. Nah, pokoknya terminal itu biasanya yang tidak bisa diturunkan kembali atau dalam kehidupan nyata itu pemberhentian terakhir. Terakhir di sini ada A dan B dari mana? Kita lihat dari sini. Nah, di sini terminalnya yaitu ada A dan B saja. Bisa jadi terminalnya banyak, tergantung aturan produksinya. Kemudian ada variabel atau non-terminal. Nah, di sini kita lihat ada SAB. Nah, di mana S itu adalah variabel atau non-terminal, dan A besar itu adalah variabel juga, kemudian B adalah variabel. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau variabel itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar, seperti itu. Kemudian ada simbol awal. Nah, simbol awal ini adalah S. Yang ini. Yang pertama kali aturan produksi, ingat, bukan A, bukan B. Nah, adalah S ini. Oke, kemudian ada juga penulisannya yang menggunakan operator atau ekspresi. Nah, seperti ini. Ekspresi menghasilkan himpunan dari ekspresi atau operator dari ekspresi atau juga number, di mana operasi itu ada plus, minus, dan kali. Itu kan. Kemudian number itu adalah digit atau bisa juga digit ini bintang ini banyak artinya. Itu kan lebih dari satu. Itu di mana digit menghasilkan 0, 1 sampai dengan 9. Nah, kita tentukan terminalnya. Di sini ingat, terminal adalah pemberhentian terakhir. Nah, maka terminalnya adalah plus, kemudian minus, kali. Nah, ada lagi nggak terminalnya? Ternyata ada lagi di sini, ada digit 0, 1 sampai dengan 9. Nah, kenapa digit ini tidak masuk terminal? Nah, karena digit ini bukan pemberhentian terakhir. Nah, di sini digit juga menghasilkan 0, 1 sampai 9. Nah, seperti itu. Kemudian kita tentukan variabel. Di sini ada expression, kemudian operator, number. Nah, number di sini atau di sini kita lihat number, kemudian digit. Nah, digit. Nah, ini lihatnya dari sini biar gampang. Ekspresi, operator, number, dan digit. Oke. Nah, analisis sintak atau parsing. Parsing merupakan tahapan untuk memeriksa urutan kemunculan token. Nah, di sini parsing itu bertujuan untuk mengetahui atau memeriksa kemunculan token. Parsing adalah konstruksi atau pembentukan pohon sintak. Nah, di sini pohon untuk suatu kalimat atau ekspresi. Kalimat atau ekspresi. Nah, bisa juga ini adalah dalam bentuk string, gitu kan. Misal stringnya adalah terminal, gitu kan, yang tidak bisa diturunkan kembali. Kemudian pohon sintak menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string. Nah, di sini string atau untai menurunkan simbol variabel menjadi terminal. Ya, intinya seperti itu. Di parsing ini adalah menurunkan simbol variabel menjadi terminal. Nah, ingat, kalau masih variabel itu harus diturunkan sampai menjadi terminal, tidak bisa diturunkan lagi. Nah, bila terdapat lebih dari satu pohon sintak untuk sebuah grammar, maka dikatakan grammar tersebut ambigu. Nah, baik. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pohon. Pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul, node, atau vertex. Nah, disebutnya akar.
dan memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon sintak atau penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel. Nah, contoh pohon ini seperti misalkan A seperti ini menghasilkan A besar atau A kecil di sini. Nanti turun lagi seperti itu. Nah, seperti itu contohnya untuk pohon. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, di sini saya punya contoh soal. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi sebagai berikut. S menghasilkan A besar dan B besar, di mana A besar menghasilkan A kecil dan A besar, atau A besar menghasilkan A kecil. Kemudian di sini B-nya apa? B menghasilkan B kecil dan B besar, atau B menghasilkan B kecil. Nah, di sini perintahnya akan digambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai. Nah, ini untainya. AA, BBB. Nah, di sini pasti permintaan soalnya itu adalah terminal yang tidak bisa diturunkan lagi. Pada pohon tersebut, simbol awal akan menjadi akar atau root. Nah, tentukan pohon sintak untuk soal di atas. Oke, nah seperti ini pohon sintaknya. Sebagaimana gitu kan cara menghitungnya ini gitu kan. Nah, seperti ini. Oke, misalkan tadi soalnya yaitu S menghasilkan A besar, B besar. Di mana A adalah A kecil, A besar atau A kecil. B menghasilkan B kecil, B besar atau B. Nah, string yang dicari ini adalah ini. Hapus dulu. String yang dicari ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita mulai dari sini. Dari simbol awal, S. Nah, pokoknya yang dicari itu pasti S, simbol awal dulu. Nah, di mana S adalah A, B. Kemudian kita turunkan A. Nah, di sini saya belum menjelaskan tentang aturan ya. Nah, di sini hanya sebagai konsepnya saja gitu kan. Untuk penurunannya seperti ini. Kita turunkan dulu dari A. Nah, A ini. A adalah A kecil, A besar, atau A. Kita ambil yang A kecil dan A besar. Kemudian, ini jangan lupa, B besar ini diikutkan kembali ke sini. Kita tulis lagi B besar, seperti ini. Nah, kemudian, A kecil, A besar, dan B besar. Nah, kita cek satu-satu. A kecil, ternyata dia sudah tidak bisa diturunkan kembali. Kemudian di sini ada A besar. Nah, A besar ini ternyata adalah sebuah variabel, tentu dapat diturunkan kembali gitu kan. Nah, kita kembali lagi lihat ke sini. A besar adalah A kecil atau A besar. Dan A besar atau A kecil. Nah, di sini A ini kita turunkan menjadi A yang ini. Nah, yang ini kita turunkan. Jadi stringnya A, kemudian A, kemudian B besar. Nah, kita cek lagi dari sini. A kecil, dan B besar. A kecil sudah tidak dapat diturunkan kembali. Kemudian A kecil lagi pasti sudah tidak dapat diturunkan kembali. Gitu kan. Kita cek. Di sini ada B. Nah, ternyata B ini dapat diturunkan. Oke, kita turunkan B. Nah, di sini menghasilkan A kecil, B, dan B besar. Nah, dari mana? Nah, dari sini. B-nya kita turunkan menjadi B kecil dan B besar. Seperti ini. Jadinya, mana yang ini ya. Kemudian ada B kecil dan B besar. Gitu, turunkan menjadi ini.
Kemudian kita cek lagi, gitu kan. A kecil tidak bisa dapat turunkan lagi. B kecil tentu tidak dapat diturunkan lagi. Nah, kita lihat di sini ada B besar. Nah, B besar ini adalah non terminal atau variabel, tentu dapat diturunkan kembali. Gitu kan? Nah, kita turunkan lagi B besar ini. Nah, kalau kita turunkan B besar menjadi B, nah nanti mungkin stringnya menjadi AA, B, B. Bisa diturunkan, gitu kan. Tapi sesuai nggak dengan yang permintaan? Oh, ternyata tidak sesuai. Itu kan, jadi ini adalah tidak tepat. Maka kita dari sini kembali lagi ke awal. Kita turunkan B-nya menjadi BB lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita dapat string AA, BB, dan B besar. Gitu kan. Sebentar, ternyata ada yang join. Oke. Nah, balik lagi. Kita dapat string di sini ada B besar. Nah, B besar ini kita turunkan lagi. Nah, kita lihat lagi ke aturan B, di mana B adalah B kecil dan B besar. Nah, di sini B-nya bisa diturunkan jadi BD lagi. Terus berulang bisa. Untuk di sini gitu kan, untuk konsepnya bisa. Karena ternyata kalau terus berulang itu nggak bisa gitu kan. Ternyata kita di sini sampai sini hanya kurang B1. B besar bisa turunkan jadi B enggak, B kecil bisa. Itu maka kita turunkan lagi menjadi B kecil. Nah, kita lihat hasilnya sesuai enggak permintaan. Oh, ternyata sesuai gitu kan. Nah, untuk Nah, untuk sampai sini ternyata sudah beres. Nah, terus bagaimana kita membentuk pohonnya? Gitu kan. Membentuk pohonnya kita bisa lihat dari sini atau dari sini langsung bisa. Kalau yang udah ahli mungkin dari sini gitu kan. Kalau pusing mungkin kita buat seperti ini dulu, kemudian dibentuk pohon. Nah, bagaimana pohonnya? Pertama kita tuliskan simbol awal itu di sini. Simbol awal S. Nah, S ini menghasilkan A dan B. Kemudian kita dari kiri dulu, A ini, nah kalau lihat dari sini, misalkan kita sudah sampai sini, lihat. A ini jadi A kecil dan A besar. Misalkan ininya sudah betul gitu kan. Kemudian kita lihat lagi yang paling bawah, yang ini. Itu kan. A besar ini, nah ini A besar menjadi A. Oke, seperti ini jadi A. Nah, kemudian sudah tidak dapat diturunkan lagi ya. Oke, sudah tidak dapat diturunkan lagi. Kita ke B. Nah, B ini mulai dari mana? Nah, ternyata B ini mulainya dari sini. Bukan dari sini. Ntar saya hapus dulu. Nah, B ini mulai dari sini. Nah, misalkan B. Kita sudah sampai di sini, kita turunkan B-nya. Nah, kita lihat. B-nya itu menghasilkan B kecil dan B besar. Ini. Nah, ini di sini B kecil dan B besar. Nah, oke, kita lihat lagi di sini. Nah, B kecil tetap. Kemudian B besar menjadi B kecil dan B besar. Ini dilihat dari sini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu B besar menjadi B. Nah, bagaimana cara pembacaan stringnya dari pohon sintak? Kita lihat saja di sini yang terminal, bentuknya terminal. Di sini ada A, B, dan B. Tuh kan. Nah, seperti ini. Dilihat ada yang salah atau tidak? Nah, ternyata ini kurang ya. Itu. AA, B, B, B. Tuh kan. Ini sudah terminal semua. Tuh kan. Tidak ada variabel atau non terminal. Seperti ini. Hasil akhir pohon sintaknya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini, di dalam parsing ini,
dikenal ada yang namanya penurunan terkiri, yaitu dengan disebut juga dengan Leibniz derivation atau LMD. Nah, kalau di TBA biasanya sebutnya LMD. Bentar. Nah, kemudian ada juga penurunan tekanan, yaitu Leibniz derivation atau RMD. Nah, bedanya apa? Penurunan kiri dan kanan. Nah, bedanya penelusurannya yaitu misalkan LMD. Kita itu mulainya ingat L, left gitu kan. Berarti dari kiri. Kalau RMD itu dari kanan. Nah, misal di sini saya punya konteks pre-diagram. Bukan, konteks pre-grammar maksudnya. Mohon maaf. Di sini konteks pre-grammarnya ada S menghasilkan A kecil, A besar, kemudian S besar atau A kecil. Di sini A itu adalah S, gitu kan, S, B, dan A besar atau B dan A, seperti itu. Nah, kalau di LMD ini kita penulisannya dari kiri, tuh kan, dari kiri dulu. Nah, misal di sini kita seperti biasa tuliskan dulu S, atasnya dulu menghasilkan A kecil, A besar, dan S. Nah, sudah, misalkan di sini, kemudian berikutnya kita turunkan yang si A-nya dulu. Ingat, yang diturunkan itu variabel atau non-terminal. A kecil ini tidak dapat diturunkan, gitu kan? Dia sudah terminal. Seperti itu. Kita turunkan menjadi di sini, lihat. A besar ini adalah ini. A, S, B, AS. Seperti itu. Nah, SBA. A besar diturunkan menjadi SBA. Penulisannya menjadi seperti ini. Kemudian, nah, kita lihat lagi dari sini. Yang bisa diturunkan lagi yang mana? Ada yang join, bentar. Aduh, ini banyak yang keluar masuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sudah, misalkan kita penurunan dari A menghasilkan ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. A, S besar, B kecil, dan A besar, S besar. Nah, ingat dari kiri dulu, left gitu kan. Nah, ternyata di sini ada S yang dapat diturunkan. Kita turunkan kembali S. Seperti ini, menjadi S itu menjadi A. Ini, lihatnya dari aturan ini. S menjadi A. Seperti ini. Itu kan. Kemudian diikuti yang ininya BAS tetap ditulis di sini. Kemudian kita lihat lagi AA BAS, itu kan. Dari yang kiri dulu. Nah, ternyata A kecil tidak bisa, kemudian ada B kecil sudah tidak bisa. Ternyata ada A. Nah, A ini kita turunkan kembali. Nah, A menjadi BA. Seperti ini, dilihat dari aturan ini. Nah, menghasilkan BA. Kemudian kita dari sini lihat lagi, gitu kan. Di sini dari kiri dulu lihatnya, gitu kan. AA, BBB, AS. Nah, ternyata yang bisa diturunkan tinggal S ini. Oke, kita turunkan lagi. S menghasilkan AA, BB, AA. Nah, seperti ini. Sesuai dengan yang string yang diminta. Kemudian, bagaimana di RMD? Nah, RMD-nya adalah seperti biasa kita tuliskan. Bentar, kita tuliskan dulu. Tuh kan. Nah, kita ngambilnya gitu kan, yang sebelah. Kenapa kita ngambil yang sebelah kiri, tidak mengambil yang sebelah kanan? Nah, itu kembali lagi. Pertama kita lihat string yang diminta ini adalah ini.
Kalau kita turunkan S menjadi A, itu otomatis tidak memenuhi string ini. Seperti itu. Kalau misalkan di kanan sudah tidak memenuhi, kita ke kiri. Jalannya dari kanan ke kiri. Itu seperti itu. Di sini ada S menghasilkan A kecil, A besar, dan S. Nah, sama seperti yang tadi. Kemudian, bentar lagi. Nanti masuk lagi seperti biasa. Itu kan. Kemudian kita lihat dari yang sebelah kanan. Itu kan. Karena RMD. Itu kan. Dari yang sebelah kanan itu ada S, A, A. Yang bisa diturunkan yaitu S paling kanan. Nah, S ini kita turunkan menjadi A. Menjadi A. Seperti ini. Kemudian, nah setelah dari sini, si A-nya kita turunkan. Karena di paling kanan sudah tidak ada lagi, tinggal A doang. Itu A turunkan menjadi SBA. Nah ini SBA. Oke, sampai sini kita lakukan lagi penelusuran. Nah, RMD dari kanan lagi. Gitu kan. A kecil tidak bisa diturunkan, kemudian A besar ternyata bisa diturunkan. Nah, si A besar ini bisa diturunkan. Kita turunkan lagi A besar. Nah, A besar menjadi BA. Dari sini BA. Kemudian, nah kita sudah dapat string seperti ini. Kita lihat lagi dari paling kanan. Tuh kan. A sudah tidak dapat diturunkan lagi. B tidak dapat, tentu saja karena sudah huruf kecil. Kemudian S. Nah, ternyata ada nih S, bisa turunkan lagi. S kita turunkan. Nah, menjadi A. Bukan S menjadi A. Seperti ini, di sini stringnya maka seperti ini. Nah, sama ya. Untuk pohon sintaknya mungkin sama caranya seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Sampai sini aman? Pusing? Pusing ya? Sama, saya juga pusing. Ya, semoga mengerti. Kan? Nah, di sini saya menjelaskan tentang pohon sintak yang ambigu. Yaitu tadi seperti dijelaskan, pohon sintak yang ambigu itu memiliki lebih dari satu pohon sintak untuk string yang sama. Ingat, perlu digarisbawahi yang sama itu stringnya, pohonnya, bukan penurunannya. Seperti itu. Digarisbawahi pohonnya. Nah, misalkan di sini saya punya CFG dengan S menghasilkan SOS atau S menghasilkan A, di mana O itu menghasilkan kali atau O menghasilkan tambah. Nah, di mana A adalah bilangan atau digit dari 0 sampai dengan 9. String yang diminta dicari adalah 2 dikali 3 ditambah 7. Nah, oke, 2 dikali 3 ditambah 7. Nah, pertama kita tuliskan dulu S-nya. Di sini S seperti biasa S menjadi SOS. SOS seperti ini. Nah, kemudian setelah ini S bisa diturunkan. Bisa ternyata menjadi A. Lihat dari sini S menghasilkan SOS atau A. Nah, ternyata S-nya jadi A. Nah, A. Kemudian si A ini bisa diturunkan. Bisa. Nah, ternyata si A ini adalah bilangan digit 0 sampai dengan 9. Yang diminta adalah 2. 2 itu adalah bilangan. Maka kita sudah dapat satu string. Itu kan. 2 di sini. Kemudian kita lihat lagi ke yang paling kanannya, O. Di mana O itu adalah operator. Nah, di sini lihat O ini
dapat di ada yang join, di mana O ini adalah perkalian atau penjumlahan. Masih banyak yang join ya ternyata. Hapus dulu. O ini adalah perkalian atau penjumlahan. Maka kita ambilnya perkalian. Karena ingat, string permintaannya yaitu perkalian. Di sini. Nah, perkalian. Maka kita tuliskan O itu adalah kali. Gitu kan. Kemudian kita lihat lagi ke sebelahnya. S. S ini bisa diturunkan. Gitu kan. Nah, S ini bisa saja saya turunkan menjadi A. Tetapi kalau saya turunkan menjadi A, hasilnya adalah ini, number. Sedangkan kita baru dapat di sini 2 string. 2 dikali. Kalau kita langsung number, kan, yang ini tidak akan terbawa. Jadi saya S kembali lagi turunkan menjadi SOS. SOS. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi dari SOS ini. Nah, dari sini S dapat diturunkan. Kita turunkan S menjadi A. Seperti ini. A. Digit 0 sampai dengan 9. Karena yang diminta itu adalah digit, itu kan 3, maka kita A turunkan menjadi 3. Seperti ini. 3. Nah, sampai sini beres. Kemudian kita lihat lagi ke sebelahnya. Ada O. Di mana O itu adalah operator. Ini. O ini bisa menghasilkan kali atau tambah. Karena kita butuhnya tambah, di sini ya kita butuhnya tambah, maka kita operatornya adalah tambah. Dan S itu menghasilkan A. Dari sini, kemudian butuhnya apa? Digit lagi. Itu kan A. Kita turunkan menjadi A. Nah, kita dapat A ini 7. Di sini ada 2 dikali 3, ini ditambah 7. Sudah sesuai. Oke, sudah sesuai, pohon sintaknya sesuai. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata SOS ini dapat diturunkan lagi. Nah, menjadi seperti ini. S kita turunkan menjadi SOS, seperti biasa, SOS dari sini. Kemudian kita lihat, nah S yang sebelah sini, itu kan yang kanan. S ini menghasilkan A, itu kan. Atau kalau nggak pusing kita lihat lagi lah dari yang sebelah kiri saja. Itu kan S ini menghasilkan SOS lagi, saya turunkan lagi menjadi SOS seperti ini. Nah, S ini saya turunkan lagi menjadi A. Karena yang saya butuhkan adalah bilangan atau digit, saya akan menuliskan A ini ada 2. Karena A ini digit dari 0 sampai 9. Jadi saya pilihnya 2. Kan? Kemudian di sini ada operator yaitu kali. Ada juga misalkan sudah beres sampai sini, kita lanjut ke sini, S. S ini menghasilkan A lagi, di mana A ini adalah bilangan atau digit. Bukan, kita tuliskan 3 di sini karena yang diminta 3. Sini. Kemudian yang sebelahnya, kita ke sebelah kanannya. Di sini ada O. O ini adalah operator, yaitu saya menuliskan plus karena yang diminta adalah plus di sini. Sampai sini. Kemudian di sini sebelahnya lagi ada S, bisa diturunkan, bisa menjadi A. Nah, ini saya turunkan lagi menjadi digit yaitu 7. Nah, jadi hasilnya sama nih. Sama yang sebelahnya, tetapi pohonnya berbeda. Nah, kalau yang seperti ini disebutnya ambigu. Seperti itu. Nah, sampai sini bagaimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Kita menunggu saja waktunya habis, nanti masuk lagi. Tenang, materinya dikit. Hari ini dikit-dikit. Itu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, 1 menit lagi ya. Nah, di sini
Oke, saya menjelaskan saja sedikit. Nah, metode parsing, di mana metode parsing ini terbagi menjadi dua, yaitu ada top-down parsing. Nah, artinya itu membuat parsing itu dari atas, dari root. Itu kan dari puncak. Nah, sebentar, motor lewat. Maaf. Di sini ada metode parsing, di mana metode parsing ini dibagi menjadi dua, yaitu ada top-down parsing, yaitu melakukan parsing dari atas atau dari root atau puncak menuju leaf atau daun. Nah, di mana di sini ada S atau S ini simbol awal ke terminal. Itu kan metodenya apa aja? Di sini ada metode brute force. Kemudian ada recursive descent parser dan LL1. Terus yang kedua ada namanya bottom up parsing. Ya, bottom up ini melakukan penelusuran dari leaf menuju root. Jadi kebalikannya gitu kan. Dari terminal menuju simbol awal. Kan. Dibalik. Oke. Nah, di sini ada yang namanya backtrack atau backup menggunakan brute force. Parsing dengan metode brute force adalah penelusuran yang menggunakan aturan produksi mulai dari paling kiri. Nah, ingat paling kiri tadi LMD gitu kan, left. Itu kan menggunakan penerusan semua non-terminal sampai hanya tersisa simbol terminal. Nah, sama ini pasti hasilnya yaitu non-terminal. Nah, kemudian apabila terjadi penerusan yang salah atau tidak sesuai dengan input, maka akan dilakukan backtrack. Nah, dia akan kembali lagi ke state sebelumnya. Pada metode brute force akan dilakukan backup. Nah, yang artinya untuk sebuah penelusuran akan dilakukan penyimpanan di memori. Contohnya seperti ini. Nah, saya mempunyai CFG konteks free grammar dengan aturan seperti ini. S menghasilkan A kecil, A besar, dan D. Atau S menghasilkan A kecil dan B besar. Di mana A adalah B kecil. Atau C dan B adalah CCD atau DDC. Akan dicari string sebagai berikut. Pertama, kita akan mulai dari simbol awal. Nah, S. Di sini S, kemudian S ini disimpan ke memori. Gitu kan. Disimpan ke memori. Kemudian kita berangkat dari yang paling kiri. Karena brute force tadi seperti yang dijelaskan dimulai dari paling kiri. S ini menghasilkan paling kirinya yaitu ada A kecil, A besar, dan D. Nah, kita tuliskan di sini A kecil, A besar, dan D. Kemudian ini juga disimpan di memori. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ada yang masih bisa diturunkan? Bisa, ternyata A ini dapat diturunkan. Oke, kita turunkan A menjadi B. Nah, ini disimpan ke memori. Kita lihat dari sini, A kecil, B kecil, dan D. Ada yang bisa diturunkan?
Nah, ternyata tidak. Oke, ternyata tidak ada yang bisa diturunkan lagi. Nah, ketika tidak ada yang bisa diturunkan lagi, dari sini dia akan backtrack ke pohon sintaks sebelumnya, ke state sebelumnya. Nah, berarti dari state 3, kita backtrack ke state kedua, atau ke langkah kedua. Kita backtrack ke langkah kedua. Nah, kita mulai lagi nih dari langkah kedua. Kita tuliskan lagi. Oke, ada yang mau masuk? Nah, kita tuliskan lagi di sini di langkah kedua. Kita tuliskan lagi S menghasilkan A kecil, A besar, dan D kecil. Kemudian kita lihat lagi nih. Kita turunkan lagi. Ada yang bisa diturunkan? Ternyata ada A. Nah, A kita turunkan menjadi C. Nah, karena B ini sudah diturunkan di sini. Tidak memenuhi. Nah, jadi di langkah keempat ini, stringnya menjadi A kecil, C kecil, dan D. Jadi A, C, dan D. Nah, ternyata tidak memenuhi. Karena yang diminta yaitu nah ini A, C, C, D. Sedangkan ini cuma A, C, D, tidak memenuhi. Maka kita akan backtrack lagi. Banyak banget yang mau masuk. Kita akan backtrack lagi ke dari sini langkah keempat ke yang kedua ke sini. Nah, kita lihat ternyata di langkah kedua ini A ini sudah tidak dapat diturunkan lagi karena dua-duanya sudah diturunkan. Jika tidak ada yang bisa diturunkan lagi, kita backtrack lagi dari langkah kedua ini menjadi langkah yang pertama. Kita kembali lagi ke S. Perlu diingat, ini setiap state ini disimpan di memori sehingga kita dapat kembali lagi atau backtrack ke state sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke S. Nah, di sini S itu yang ini sudah ya, tentu saja kita tidak memenuhi gitu kan. Sudah dicoba, kita ke yang paling kanan. Nah, dari kiri ke kanan urutannya. Di sini ada A kecil dan B besar. Di mana nah ini simpan di memori, kemudian kita turunkan S menjadi A kecil dan B besar. Nih. Kan. Ini disimpan juga ke memori, kemudian kita lanjut lagi. Dari sini ada yang bisa diturunkan. Ada. Ternyata B besar ini bisa diturunkan. Oke, kita ke langkah berikutnya, langkah ke-6. S menghasilkan, tulis lagi, A dan B besar. B besar kita turunkan menjadi, ingat, kita pilihnya backtrack gitu kan, paling kiri, brute force aturannya, paling kiri. Menjadi CCD, menjadi CCD. Nah, dari sini memenuhi atau tidak? Ternyata sudah memenuhi. Di sini ada A, C, C, dan D. A, C, C, D. Nah, seperti ini stringnya. Ternyata sudah terpenuhi sampai sini. Kalau brute force berarti stop. Dia tidak akan mencari yang sebelah sini. Karena sudah ketemu string yang diinginkannya. Seperti itu. Sampai sini aman? Ngerti? Gampang ini, gampang. Oke. Semoga aman ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini backtrack atau brute force. Kelemahannya yaitu waktu eksekusi menjadi lambat karena mencoba banyak aturan produksi yang ada sampai menghasilkan string yang diinginkan. Nah, bisa kita lihat tadi langkahnya sangat banyak gitu kan, sangat panjang. Jadi mungkin menjadi sangat lama untuk menghasilkan string yang diinginkan. Kemudian di sini kesulitan dalam melakukan koreksi kesalahan. Dalam artian tadi stringnya dikit gitu kan, aturannya dikit. Coba kalau aturannya banyak itu kan, mungkin kita akan kesulitan untuk mengoreksi kesalahan dalam penurunan atau dalam menentukan pohonnya.
Seperti itu. Kemudian di sini ada memakan banyak memori karena saat proses parsing dibuat, gitu kan, kita akan menyimpannya di lokasi backtrack. Nah, setiap kita menurunkan menjadi pohon satu persatu, ya disimpan ke memori. Nah, terusnya sampai disimpan ke memori, gitu kan, sampai kita mendapatkan string yang diinginkan. Jadi mungkin memakan banyak memori, seperti itu. Kemudian yang terakhir, grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa karena akan terjadi looping terus-menerus. Sehingga grammar tersebut harus diubah terlebih dahulu. Misalkan ada rekursif kiri. Kita lihat ke slide berikutnya. Apa itu rekursif kiri? Nah, di sini saya punya context free grammar dengan aturan seperti ini. S menghasilkan SAP, ASC, DD, FF, dan SBD. Rekursif kiri adalah di sini saya punya simbol awal, state awal. Nah, di sini ada simbol awal juga. Nah, di sini ada simbol awal juga. Jadi, rekursif kiri itu adalah ini alfa, ini beta. Aturannya kan di awal gitu, produksi. Di sini ada SAB. Kalau rekursif kiri itu biasanya S menghasilkan, nah di sini ada yang paling kiri, S lagi. Sama dengan simbol awal. SAB, dan SBD. Nah, di sini. Caranya bagaimana mengubahnya? Kita pisahkan dulu yang mana rekursif kiri, yang mana bukan rekursif kiri. Oke, kita pisahkan di mana rekursif kiri itu adalah SAB dan SBD. Kemudian kita pisahkan lagi yang bukan rekursif, di mana itu ada ASC, DD, dan FF. Nah, kemudian kita yang rekursif kiri ini kita ubah menjadi alfa 1. Misal, itu kan ini bebas, mau alfa, beta, theta, tapi biasanya alfa 1 sama dengan AB. Nah, ini A, B. Gitu kan. Kemudian, A2 ini sama dengan BD. Seperti itu. Kemudian yang bukan rekursif kiri, ini adalah kita misalkan lagi menjadi beta. Di sini ada beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, ini kita tentukan seperti ini. Maka aturan produksinya dapat digantikan dengan, nah, cara penulisannya bagaimana? Kita tuliskan dulu. Itu kan yang bukan rekursif. Di sini ada ASC, DD di sini dan FF. Kemudian kita merubah yang rekursif. Pertama kita tuliskan lagi ASC sampai sini, DD, kemudian FF. Nah, kenapa ada Z1 di sini? Gitu kan. Z1 ini adalah AB dan BD. Bukan ini AB dan BD. Nah, misalkan kita memisahkan lagi gitu kan bahwa si AB dan BD ini adalah X misalkan. Bisa saja bebas ini tidak harus Z1. C gitu kan. B bebas gitu kan. Asal tidak ada yang sama di sini. Kalau C mungkin tidak bisa dan A tidak bisa. Misalkan saya Z1. Tuh kan, saya tuliskan di sini. Nah, bukan rekursif ditambah dengan Z1. Nah, ini bukan rekursif lagi ditambah dengan Z1. Rekursif lagi kemudian diikuti dengan Z1. Di mana Z1 adalah AB atau BD. Kemudian Z1 ini menghasilkan juga AB Z1. Nah, ini dipisah gitu kan, dideskripsikan kembali. Z1 menghasilkan BD Z1. Oke, seperti itu. Nah, nanti aturannya jadi seperti ini. Dari sini menjadi seperti ini. Jadi tidak rekursif kiri. Seperti itu. Intinya sih hanya mengubah simbol awal saja ini. Menjadi ini. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Agus mau nanya? Silakan. Enggak. Agus raise hand. Oh, di chat. Saya di unmute. Oh iya. Saya di unmute, Pak. Oke. Ini sudah. Bentar. Di unmute. Udah kok. Sudah di ini. Yang lainnya mic saya kedengaran? Kedengaran kan? Suara Agus kedengaran atau tidak? Kalau di saya tidak kedengaran. Tidak bagus sama. Tidak ya? Mungkin mic-nya Agus. Ya sok, mangga diketikkan saja tidak apa-apa. Tidak bisa di unmute. Diketik saja. Perihal yang parser itu simbol dari token atau setiap karakter dari shortcode. Nah, kalau misalkan kita ke unmute sama host, tidak bisa di... Tapi tidak ada suaranya, sudah di unmute juga. Nah, kalau misalkan kemarin kan kita leksikal gitu kan. Leksikal itu kita langsung terjun ke shortcode programnya. Nah, kenapa di parser ini karakter dari shortcode? Nah, ya, kenapa di parser ini kita hanya mempelajari string atau misalkan karakter-karakternya. Nah, misalkan ini saya kembalikan lagi ke sini. Gitu kan. Kita yang mirip-mirip gitu kan untuk contoh program gitu kan. Nah, di sini ada sebuah operator gitu kan, digit dan angka. Ini menjelaskan token-token dari program tersebut. Atau misalkan kalau yang misalkan sudah perspektifnya sudah menggunakan program itu nanti kita akan mempelajari di follow set itu kan. Di follow set nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah. Itu seperti itu. Mungkin bagaimana? Oke. Yang lainnya ada lagi? Masih pusing? Kalau masih pusing, oke. Kita materinya sudah selesai, berarti sekarang gilirannya ya sama, saya juga pusing. Itu kan materinya sudah selesai. Sekarang kita tugas ada nggak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, gini. Di sini ada quotes gitu kan dari Umar bin Khattab, yaitu raihlah ilmu, ketika meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar. Jadi intinya sepusing apapun, pokoknya tenang dan sabar, nanti bisa. Misalkan tidak mengerti dari sini pusing gitu kan, bisa mencari dari sumber-sumber lain. Gitu. Sumber-sumber lain misalkan bisa di YouTube, misalkan di website seperti itu. Tapi ingat, kita mencari di internet itu sangat luas seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu kredibilitasnya gitu kan. Oh, ini benar enggak gitu kan. Mungkin ini cocok tidak gitu kan dengan yang dijelaskan gitu kan. Jangan sampai yang saya jelaskan seperti ini kalian belajar di internet atau di YouTube itu beda. Mungkin ada ilmunya, cuman ilmu itu banyak gitu kan, bermacam-macam, metode bermacam-macam gitu, seperti itu. Jadi kita harus cerdas-cerdas untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan
Nah, di internet itu banyak sekali orang yang cuma ikut-ikutan. Zaman sekarang ini kan banyak sekali misalkan lagi rame itu namanya kemarin itu trading itu ya. Jangan sampai kita ikutan FOMO gitu kan. Nah, bahasa gaulnya FOMO katanya. FOMO ikut-ikutan gitu kan. Ternyata bilangnya sih investasi, ternyata bukan, itu adalah judi. Jangan sampai seperti itu. Makanya mahasiswa informatika ini kan mahasiswa IT gitu kan. Jadi kita ini harus selalu berkembang gitu kan, mengikuti zaman. Jangan sampai kita ini mahasiswa IT tapi ketinggalan zaman seperti itu. Yang lagi rame kita ikutin, kita pelajari, kira-kira misalkan kita sudah mengerti, misalkan ini bertentangan tidak dengan aturan. Misalkan di agama kita, di agama Islam, haram atau tidak, boleh atau tidak, seperti itu. Kita cari ilmunya. Ya, Pak, kalau trading kripto boleh nggak Pak? trading kripto, saya rasa kalau gini, MUI sudah mengeluarkan apa belum? Kalau misalkan MUI boleh, ya kita boleh gitu. Kita mengikutnya, kalau saya ya mengikutnya MUI seperti itu. Tapi menurut saya sih ya sah-sah saja gitu kan. Seperti itu. Yang penting jangan kayak kemarin binomo itu kan. Kan kalau trading itu bahasa Inggris. Namanya itu berdagang. Gitu kan. Berdagang. Kalau berdagang itu kan harus ada harganya gitu kan. Misalkan kita membeli HP, HP-nya ada. Gitu kan. HP-nya ada, kita jual HP-nya. Bisa turun, bisa naik seperti itu. Mungkin kalau trading gitu kan, karena zaman digital ini uangnya ada gitu kan. Ada. Dia punya nilai. Kenapa bisa punya nilai? Jadi kan kepercayaan gitu kan. Masyarakat itu seluruh dunia misalkan sudah mempercaya itu. Nah, dengan mempercaya itu dia itu akan punya nilai. Ya, punya nilai misalkan bisa turun, bisa naik. Asal nilai itu tidak hilang. Nah, kalau di binomo kemarin itu kan itu hanya tebak-tebakan. Gitu kan. Kita bukan investasi ya namanya. Kalau zaman sekarang namanya itu kalau anak judi namanya deposit. Kita deposit berapa ratus ribu. Nah, kita taruhan misalkan taruhannya pun katanya cuma naik turunnya saja. Ini berapa jam naik kemudian turun seperti itu. Jadi nanti kalau kalah uang kita hilang. Itu bukan investasi, bukan trading juga gitu kan. Saya rasa mungkin itu judi masuknya. Seperti kalau misalkan kripto itu masih ada nilainya gitu kan. Nilainya tidak hilang tapi mungkin berkurang atau bertambah atau naik atau turun. Kita punya gitu kan kriptonya. Seperti itu. Kalau menurut saya boleh gitu kan. Tuh, tapi nggak tahu. Itu. Mangga, ada yang mau tanyakan? Kuliah umum bebas, nanya apa saja. Asal jangan nanya syarat aja lah. Saya kadang salah nyebut seperti itu takutnya. Tidak ada yang ditanyakan? Mungkin. Baik, kita absen dulu saja. Kalau tidak ada, stop screen dulu. Oke, ini bentar, kita absen dulu. Absen dulu. Biasanya pas absen ini banyak yang masuk. Biasanya pas absen banyak yang masuk. Biasanya yang selonjoran, yang tiduran jadi bangun. Seperti itu. Biasanya oke, kita absen dulu. Pertama, Delisa. Hadir, Pak. Oke, kemudian Ifah Atifah. Pak, maaf hadir semua. Kecuali Teddy izin sama Rio izin, Pak. Hadir semua kecuali Teddy. Udah biar cepat. Teddy sama Rio. Rio Aji Wijayanto ya?
Iya, Pak. Teddy, oke, sip. Oke, kalau di sini kalian sudah terbiasa ini absensi melalui barcode. Kalau dosen yang lain Belum, Pak. Belum. belum ya? Belum, Pak. Masih dipanggil manual berarti ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Sudah. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya. Semoga intinya dapat dimengerti yang saya sampaikan seperti itu. Jangan pusing gitu kan. Kalau pusing nanya ke temannya yang mengerti, temannya juga tidak mengerti gitu kan. Bisa nanya ke saya gitu kan. Dari saya masih pusing juga gitu kan. Bisa nanya ke internet. Bah Google itu canggih. Seperti itulah. Asal ingat yang kredibel. Nanyanya. Informasinya, materinya yang benar. Jangan sampai disesatkan oleh internet. Kita harus lebih pintar daripada internet. Ingat, mahasiswa IT cerdas. Baik, bentar ya. Saya screenshot dulu. Buka mic-nya, pose. Pose dulu, pose. Megara ranteng. Oke. Sudah terbuka mic. Buka dulu ininya kameranya, bukan mic-nya. Oke, kameranya buka dulu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oh kan gara ranteng lah mau dibuka mic nama. Teh. Si lahirna ganteng, Pak. Nur Rohmat gelis, Pak. Oh, gelis kan. Salah gaul lama juga Nur Rahmat mah. Oke, ada bentar. Ini satu kali lagi ya. Siapa? Kena gini Kang ngasa. Oki, pose atuh Kang. Asa gini ngasa seutikan kela. Teu kumaha. Kasa gaptek euy. Nah, oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih telah menghadiri kuliah kali ini. Ya, semoga kita sehat-sehat terus gitu kan. Jangan main terus karena jadi Amin. razia. Nama ya ganjil genap. Hati-hati, KD. Satpol PP ditarik. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.